Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala syarifil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala jami'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita, terkhusus nikmatul iman. Islam serta sehat walafiat sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Taala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, terkhusus dalam rangka beribadah kepada Allah Taala. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari Tafsirul Baghawi. Ada surah Al-Baqarah terakhir pada ayat 214. Kita sekarang masuk pada ayat 215, yang mana itu firman Allah Taala untuk dalam syaitan rajim, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin innallaha bihi alim. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan, tentang apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum, katakanlah apa-apa yang kalian infakkan min khairin berupa kebaikan, falil walidaini, maka utamanya adalah untuk kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wa ibnis sabil, dan juga ibnu sabil, orang yang terlantar di perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa-apa yang kalian lakukan daripada kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadapnya, terhadap apa-apa yang kau lakukan. Di situ dikatakan yas'alunaka madza yunfiqun, ini mereka bertanya kepadamu ya Muhammad itu tentang apa yang mereka infakkan. Nazalat fi Amr bin Jamuh. Ini ayat turun tentang berkaitan dengan Amr bin Al-Jamuh. Maka Syekhul Kabir Al-Damalin, Amr bin Al-Jamuh ini seorang yang sudah tua dan memiliki harta yang banyak, yang mungkin memiliki harta. Faqala ya Rasulullah bimana natasaddaq, maka berkata Amr bin Al-Jamuh, ya Rasulullah, dengan apa kami ini bersedekah? Wa alaman nunfik, kepada siapa kami menafkahkan harta kami? Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat ini, yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Fi madza, tentang kalimat madza di situ ada dua wajah, wajahan min al-i'rab, dua wajah pada i'rab. Ahaduma yakuna mahalluhu nasban, yaitu yang pertama tempatnya dia adalah nasab. Biqaulihi, yang menasabkan adalah fi'il atau kata kerja yunfiqun. Taqdiru ayya syai'in yunfiqun, ketentuannya adalah ayya syai'in, sesuatu apa yang mereka nafkahkan. Wal akhar ayakuna raf'an, yang lain itu adalah kedudukannya rafa'. Bima wa ma'nahu man ladhi yunfiqun, ini rafa' dengan ma, ini tanya sendiri masuk. Bima ladhi yunfiqun, apa yang mereka nafkahkan, tapi maknanya sama. Qul ma anfaqtum min khairin, katakanlah ya Muhammad, ma anfaqtum, apa-apa yang kalian nafkahkan berupa kebaikan, ini harta, min malin.
Falil walidaini, maka yang utama adalah untuk kedua orang tua. Wal aqrabin, lalu untuk kerabat. Kerabat yang paling dekat lebih wajib. Dan banyak kerabat maka yang terdekat. Karena di situ menggunakan kata aqrab. Aqrab itu isim tafdhil, berarti yang paling dekat. Jadi dimulai dari yang paling dekat. Yatama, bahkan kepada orang tua itu menjadi wajib nafkah. Karena nafkah kita yang wajib itu kepada kedua orang tua, atau ke atas atau ke bawah, satu garis lurus. Kalau anaknya tidak mampu, ya dia wajib nafkahi. Kemudian kalau orang tua itu wajib menafkahi meskipun orang tua itu masih kuat atau tidak kuat. Itu satu garis lurus. Juga yang wajib dinafkahi adalah istri karena hubungan pernikahan. Dan yang ketiga adalah milik, itu hewan peliharaan atau budak. Kalau dahulu ada perbudakan, maka budak itu menjadi tanggungan nafkah majikannya. Juga hewan menjadi tanggungan nafkah pemiliknya. Tiga ini yang wajib untuk diberi nafkah. Maka kerabat itu tidak masuk kepada yang wajib, tetapi ini prioritas al-aqrabin. Ini orang-orang yang paling dekat. Yatama, lalu anak-anak yatim, lalu masakin, baru orang miskin. Anak yatim didahulukan daripada orang miskin dan Ibnu Sabil. Kenapa? Karena anak yatim tidak mampu untuk mencari. Karena yang disebut yatim itu yang sebelum balik, belum sampai usia balik itu yatim. Kalau sudah balik tidak ada yatim lagi. Bagaimana riwayat Ibnu Majah, la yutma ba'dal bulugh, tidak ada keyatiman setelah dia balik. Maka anak yatim itu didahulukan karena dia tidak mampu mencari sendiri. Wal masakin, baru orang miskin. Wal sabil, baru orang terlantar perjalanan. Orang miskin didahulukan karena memang paling banyak. Ada Ibnu Sabil itu sifatnya sementara, kadang-kadang ada, kadang tidak ada orang yang terlantar di perjalanan. Kemudian wa ma taf'alu min khairin fa innahu bihi alim, maka apa-apa saja yang kalian lakukan daripada kebaikan, maka Allah terhadap kebaikan itu alimun, maha mengetahui. Maksudnya mengetahui jazikum bihi, karena Allah tahu maka Allah yang membalas. Allah akan membalas kalian dengannya, dengan kebaikan tadi. Qala ahli tafsir, karena hadza qabla fardhi zakah. Jadi ahli tafsir mengatakan ini sebelum diwajibkannya zakat. Manusikhat bin zakat, lalu di nasakh ayat ini, dibatalkan hukumnya dengan kewajiban zakat. Allah Ta'ala lalu masuk kepada firman Allah yang berikutnya 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, telah diwajibkan kepada kalian qital, untuk berperang. Dan perang itu kurhun lakum, itu tidak disenangi oleh kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Terkadang boleh jadi kalian takrahu, membenci sesuatu syai'an, padahal sesuatu itu khairul lakum, baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian tuhibbu syai'an, mencintai sesuatu, padahal sesuatu yang dicintai itu adalah buruk bagi kalian. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kutiba alaikum ay furida alaikum, kutiba alaikum kita ini diwajibkan bagi kalian untuk berperang, yakni furida alaikumul jihad, diwajibkan bagi kalian itu untuk berjihad. Waktalafal ulama, maka ulama berbeda pendapat di hukum hadil ayat, tentang hukum ayat ini. Maka apa berkata al-jihadu tatawu'un, jihad itu sunnah. Wal muradu minal ayat, dan yang dimaksud, yang dituju daripada ayat ini adalah ashabu Rasulullah SAW, para sahabatnya Rasulullah, duna wairihim, bukan selain mereka. Ini khusus untuk sahabat Rasul. Pada sahabat Sauri,
Kepadanya lah pendapat atau berpendapat Imam Thawri. Bahkan dia mendapat ilahi ila hadza, dan berhujjah atau berdalil orang yang berpendapat dengan pendapat ini bahwasanya jihad itu sunnah, dan itu yang ayat itu adalah dimaksudkan, yang diwajibkan itu adalah untuk para sahabat. Itu dengan didalilkan ke firman Allah, fadlallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim alal qaidin darajah. Fadlallahu, Allah mengutamakan al-mujahidin, orang-orang yang berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan nyawa mereka, jiwa mereka, alal qaidin, atas orang yang duduk yang tidak berjihad, darajatan, dengan satu derajat. Wa kullu wa'adallahu husna, dan semuanya baik orang yang duduk maupun orang yang berjihad itu Allah janjikan kebaikan. Allah janjikan kebaikan. Walau kan al-qaid tarikan fardhu, seandainya orang yang duduk, maksudnya tidak berjihad, itu meninggalkan fardu, yaitu jihad itu fardu. Seandainya saja jihad itu fardu, berarti orang yang duduk itu kan berarti meninggalkan fardu. Lam yakun ya'iduhul husna, maka Allah tidak akan menjanjikan pada orang itu kebaikan. Jadi seandainya orang yang duduk itu meninggalkan fardu, pasti Allah tidak mungkin menjanjikan kebaikan bagi orang yang duduk juga. Padahal Allah mengatakan wa kullan wa adalah, semuanya itu kami janjikan kebaikan, semuanya, baik yang jihad maupun yang duduk. Wajar al ayat, dan sebagian ulama jarah memperlakukan menurut zahir ayat ini, jadi wajib jihad itu. Qala al-jihadu fardun ala kafatil muslimin ila qiyam sa'ah. Jihad itu adalah fardu bagi seluruh kaum muslimin hingga berdirinya kiamat. Kemudian Imam Baghawi meriwayatkan hadis dengan sanadnya, qala akhbarana Abu Sa'id Ahmad bin Ibrahim Asy-Syariki Al-Khawarizmi Asy-Syuraihi itu. Ya. Akhbarana Abu Sa'id Ahmad bin Ibrahim Asy-Syuraihi Al-Khawarizmi. Akhbarana Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Tha'labi. Akhbarana Abu Amr Ahmad bin Ubay Al-Furati. Akhbarana Abu Haytham bin Nuqayl. Akhbarana Ahmad bin Hazm bin Abi Warazah. Akhbarana Sa'id bin Utsman As-Sa'di. An Umar bin Muhammad bin Munkadir. An Sumayyin an Abi Saleh an Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man mata walam yaghzu, siapa yang meninggal sedangkan dia tidak berperang, walam yu'addis nafsahu bil ghazwi, dan tidak membisikkan, tidak terbetik di hatinya untuk berjihad. Jadi siapa yang meninggal dia tidak berjihad dan tidak terbetik di hatinya untuk berjihad, mata ala syubhatin minan nifaq, maka dia meninggal dalam cabang kemunafikan. Dia meninggal dalam satu cabang dari cabang kemunafikan. Yang minimal ada tertek hati untuk berjihad, walaupun ya pada dasarnya tidak ada, karena kewajiban jihad itu hanya kepada orang-orang kafir harbi. Akhbarana Bukanlah kaumun, dan berkata sekelompok ulama yang lain, wa alaihi jumhur, dan inilah pendapat jumhur ulama, innal jihada fardun alal kifayah, jihad itu fardu tapi fardunya fardu kifayah. Kalau tadi pendapat tadi jihad itu fardu ain atas seluruh kaum muslimin. Kalau yang ini pendapatnya fardu kifayah. Idza qama bil ba'du saqata anil baqin, apabila menegakkan dengannya sebagian al-ba'du, melaksanakan dengannya sebagian, saqata anil baqin, maka gugurlah dari sisanya, dari yang lain. Ini terus sholat jenazah, seperti sholat jenazah, waradis salam, seperti menjawab salam. Kalau ada orang menjawab salam, misalkan kita rombongan, maka ada satu dari kita yang menjawab, itu sudah cukup. Gugur yang lain kewajiban menjawab salamnya. Fardu kifayah. Oleh Zuhri, Imam Zuhri dan Auza'i, Imam Auza'i mengatakan, kata Allahul jihad ala nas, Allah mewajibkan jihad atas manusia, wazau auqa'an, baik mereka berperang atau duduk. Faman waza fabiha wa ni'mat, siapa yang berperang maka dengan itulah dia.
nikmat, dan itu sebaik-baik khoslah, sebaik-baik perbuatan perangai. Waman qa'ada fahuwa murtadun in ustu'ina bihi a'ana. Dan apabila siapa yang duduk, maka dia itu uddah, dia itu berarti cadangan, persiapan bagi yang lain. Artinya yang duduk itu persiapan bagi yang, kalau dimintai bantuan dia harus pergi. Artinya kalau belum cukup ternyata pasukan yang pergi, maka yang duduk ini juga harus ikut. Jadi siapa yang duduk berarti dia uddah, berarti dia itu adalah persiapan buat yang lain. Ini studi Nabi, kalau dimintai tolong dengannya maka aana, dia harus menolong. Wa ini stumfiro, dan jika disuruh lari ke medan perang, nafaro, maka dia harus lari ke medan perang. Wa ini stugniya anhu, dan kalau dirasa cukup darinya, kok ada, maka dia duduk. Ini tidak usah pergi ke medan perang. Itu pendapat Imam Auza'i dan Imam Az-Zuhri. Jadi Allah mewajibkan jihad atas seluruh manusia. Tapi kalaupun baik itu yang berperang maupun yang tidak berperang yang duduk. Tapi kalau dia berperang maka itulah yang terbaik. Dan kalau dia duduk, maka yang duduk ini sebagai cadangan untuk bantuan, sebagai bantuan bagi yang ke medan perang. Wa huwa kurhun lakum, padahal jihad ini adalah kurhun, berat bagi kalian, atau suatu yang dibenci. Jihad itu sesuatu yang dibenci bagi kalian, atau boleh jadi kamu tidak menyenangi. Aisyakun alaikum, ini berat atas kalian. Walau ba'du ahli ma'ani, sebagian ahli ma'ani mengatakan hadzal kurhu min ayatu nufuru tabi'i anhu. Ketidaksukaan ini min hayatu dilihat dari sisi nufuru tabi', larinya watak manusia itu dari peperangan. Jadi larinya manusia secara alamiah itu dari perang itu pasti tidak ada yang suka. Lima bi min mu'natil mal. Kenapa? Karena apa-apa yang ada pada perang itu daripada mu'natil mal, beban biaya, beban harta, pemasyakotin nafas, keberatan atau kesulitan nyawa jiwa, mengkotori ruh, bahayanya ruh, nyawa kita. La annahum karihu amrullahi ta'ala, bukan karena mereka membenci perintah Allah, bukan. So ada sahabat-sahabat yang mencintai jihad itu, tapi tetap dikatakan jihad itu pada dasarnya kurhun, pada dasarnya dia tidak disukai oleh manusia. Kemudian ini secara umum, pokoknya Ikrimah mengatakan nasar koha, ayat ini dinasar dengan firman Allah Ta'ala, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Yakni anahum karihu thumma ahabbu. Jadi mereka dahulu para sahabat tidak menyukai jihad itu, kemudian mereka mencintai jihad. Ahabbu. Pokoknya sami'na wa ata'na. Labbu ya bisa juga maknanya labbau. Labba yulabbi, labba ya labbau. Labbau artinya menjawab panggilan jihad itu. Berkata talbiyatan, labba yulabbi talbiyatan. Labbaik. Habu, mereka mencintai, tapi kurang cocok. Yang cocok itu kan karena ini sedang bicara dalam masalah ketidaksukaan orang. Maka mereka tidak suka rumah habu, kemudian mereka menjadi cinta kepada jihad itu. Faqalu sami'na wa ata'na, maka mereka katakan kami dengar dan kami taati. Kalau Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an, dan barangkali boleh jadi kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, pada sesuatu itu baik bagi kalian. Ya, ada fil ghazwi ihdal husnayain, sebab di dalam peperangan atau jihad itu ada salah satu dari dua yang bagus. Apa? Imam Gofar, menang, wal ghanimah, dan pampasan perang, wa imam syahadah wal jannah, atau syahid dan surga. Jadi ada salah satu dari dua kebaikan. Dia menang dapat pampasan perang, atau dia meninggal syahid dan dapat surga Allah SWT. Dua-duanya menang,
dua-duanya bagus. Puasaan boleh percayaan dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu. Jadi Al-Quran adalah waktu jadi kalian mencintai untuk duduk dari peperangan. Bahwa syarrul lakum, padahal dia itu buruk bagi kalian. Lima fi min fawatil ghanimah wal ajr, karena apa-apa yang ada pada peperangan itu daripada ghanimah, daripada pampasan perang dan pahala. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun, sedangkan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dan ini juga berlaku bukan hanya pada makna jihad itu dalam makna peperangan, tapi juga berlaku dalam makna jihad secara luas. Maka kita mujahadatun nafs seperti puasa ini, orang pada dasarnya tidak suka tidak makan itu, padahal itu baik. Dan ini menjadi kaidah umum. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu, padahal sesuatu yang kita cintai itu buruk bagi kita. Kadang-kadang kita membenci sesuatu, padahal kita benci itu baik bagi kita. Seperti jihad tadi, kelihatannya dibenci karena itu ada pertaruhan nyawa, macam-macam. Kelihatannya dibenci, padahal itu baik bagi kita. Karena itu salah satu daripada dua kebaikan, syahid atau dengan surga, atau menang dengan pampasan perang. Wa ta'ala, firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Pada ayat Al-Baqarah ayat 217, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan haram. Qitalin fi, jadi tentang peperangan pada bulan haram itu. Bulan haram ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, 4 bulan haram. Dan seperti dalam surah At-Taubah ayat 36 juga diceritakan bagaimana mereka orang-orang jahiliyah itu sebetulnya juga menghormati bulan haram, sehingga mereka tidak mau berperang di bulan haram itu, tidak mau berperang di bulan haram. Tetapi mereka ada nasi yang disebutnya di surah At-Taubah ayat 37 itu an-nasi, ini mengundur-mundur bulan haram karena mereka menukar-nukar bulan haram semaunya. Karena kalau ingin berperang maka digeser bulan haramnya, oke ganti. Maka Allah celah itu, innaman nasi usia datun fil kufri. Sesungguhnya nasi itu menunda bulan haram itu ziyadatun fil kufur, itu tidak lain adalah pertambahan dalam kekufuran mereka tentang perintah Allah. Dan memang syariat tentang bulan haram ini sudah ada semenjak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, termasuk syariat Nabi Ibrahim yang kemudian dipatuhi oleh orang-orang keturunannya, termasuk ketika zaman jahiliyah itu dipatuhi. Nah, ini mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan haram qitalin fi, tentang berperang atau membunuh orang di bulan haram. Sebab turunnya ini, itu diceritakan situ. Sebab nuzul hadil ayat, sebab turunnya ayat ini anna Rasulullah SAW ba'atha Abdullah ibn Jahash. Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Jahash, yaitu ibnu ammatin Nabi SAW. Abdullah bin Jahash ini adalah putra daripada bibi Nabi SAW, Ukhtu Abi. Jadi ibunya itu saudari ayah Nabi SAW. Di Jumadil Akhirah, diutus di Jumadil Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Di Jumadil Akhir diutus Abdullah bin Jahash, diutus. Qabla kita Badr bi syahrain, sekitar 2 bulan sebelum peperangan Badr. 2 bulan sebelum peperangan Badr. Ala ra'si sab'ata asyara syahran di maqdami ila Madinah. Tepat pada penghujung 17 bulan dari datangnya Rasul ke kota Madinah. 17 bulan dari tibanya Rasul di kota Madinah. Sekitar 17 bulan. Ini Badr Sughra. Ini syariah ini disebut sebagai Badr Sughra, sebelum Badr Kubra. Jadi maksudnya Rasulullah itu mengutus Abdullah bin Jahash beserta beberapa orang untuk memata-matai kafir Quraisy. Itu menjelang sebelum Badr Kubra. Makanya ada yang menyebut ini sebagai Badr Sughra, Badr yang kecil. Kalau Badr yang terkenal itu Badr yang besar. Kemudian bahasa mau samaniyatul rohten. Rasulullah mengutus bersama Abdullah bin Jahash sebagai kepala pasukan Abdullah bin Jahash bersama dengan 8 orang dari Muhajirin
yang Muhajirin. Itu apa? Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zuhri, Uqasyah bin Mihsan, Al-Asadi, Utbah bin Ghazwan, As-Sulami, Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, Suhail bin Bayda, Amir bin Rabi'ah, Waqid bin Abdullah, Khalid bin Bukayr. Ada 8 orang Muhajirin diutus bersama Abdullah bin Jahash, berarti 9 bersama pemimpinnya. Wa kataba li amirim Abdullah bin Jahash kitaban. Lalu Rasulullah menulis satu surat untuk amirnya Abdullah bin Jahash, untuk pemimpin mereka ini, pemimpin pasukan. Maka Rasul mengatakan, sir ala bismillah, berjalanlah kamu atas nama Allah. Wala tandur fil kitab, jangan sekali-kali kamu lihat surat saya ini. Hatta tasiru yaumain, sampai kau berjalan 2 hari baru kau lihat surat saya. Kata Rasul. Jadi Rasul menulis surat untuk pemimpin pasukan, itu Abdullah bin Jahash. Jangan kamu buka surat saya setelah kamu berjalan 2 hari baru kamu buka. Faidan nazalta faftah, kalau kamu sudah singgah setelah perjalanan 2 hari, kamu singgah di satu tempat di sana, maka bukalah Alkitab, surat itu, waqra'hu ala ashabik, dan bacakan surat ini kepada kawan-kawanmu. Sumamdi lima amartuka, kemudian berlalulah untuk apa yang aku perintahkan, kata Rasul. Wala tastakrihanna ahadan min ashabik ala sayr ma'am, dan jangan sampai tidak suka. Wala tastakrihanna, dan jangan kamu memaksa seorang pun dari teman-temanmu ini untuk berjalan bersamamu. Setelah 2 hari itu jika kamu buka surat itu, jangan kamu memaksa teman-temanmu ini untuk berjalan bersamamu. Siapa yang mau berjalan bersamamu, silakan berjalan bersama teman-temanmu ini. Maka Fasara Abdullah, maka Abdullah bin Jahash pun berjalan 2 hari. Yaumain, cuma nazar, kemudian singgah, lalu membuka surat itu, wafat kitab, faidah fi bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam surat itu, dia buka suratnya, di surat itu tertulis bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Adapun setelah itu, fasir ala barakatillah, berjalanlah engkau wahai Abdullah bersama atas keberkahan dari Allah, biman tabi'aka, bersama orang yang mengikutimu, min ashabika, daripada sahabat-sahabatmu, atas tanzilah baqarah nakhlah, sampai kau singgah di Baqarah Nakhlah, di perut lembah daripada Nakhlah, satu lembah dekat Makkah, ke arah Makkah. Fatarsuda biha ira Quraisy, atau fatarsuda biha ira Quraisy, maka mata-matailah di situ, di Baqarah Nakhlah itu kamu mata-matai ira Quraisy, kafilah dagang Quraisy. La'alaka ta'tina minhu bi khairin, barangkali kau bisa membawa kepada kami dengan kebaikan, atau dikhabari dengan satu berita. Pada manadzara bil kitab, maka ketika Abdullah bin Jahash membuka kitab surat dari Rasul itu, sudah berjalan 2 hari dan dibacakan kepada sahabatnya, maka Abdullah bin Jahash mengatakan, sam'an wa ta'atan, saya dengar ya Rasul dan saya taati. Qala li ashabihi dzalika, kemudian Abdullah bin Jahash pun mengucapkan itu, surat itu tadi kepada sahabat-sahabatnya. Qala innahu nahani an astaqriya ahadan minkum, sesungguhnya Rasul melarang saya untuk memaksa seorang dari kalian. Jadi siapa yang mau ikut kepada saya silakan, yang tidak mau ikut kembali ke Madinah. Faman kana yuridu syahadah, siapa yang kepingin syahid, falian tolik, silakan berangkat. Waman kariha, siapa yang tidak suka, faliyarji, silakan pulang. Sumamato ma'ahu ashabuh, kemudian Abdullah bin Jahash pun berlalu, dan berlalulah para sahabat-sahabat Abdullah bin Jahash tadi bersama Abdullah bin Jahash. Lam yataqallaf anhum minhum ahadun, tidak ada seorang pun yang ketinggalan daripada sahabat-sahabat Abdullah bin Jahash, semuanya ikut kepada Abdullah bin Jahash. Katakan bima'dinin fawqal farq bimawdin al-Hijaz yuqalu Najran, Adalla Sa'd bin Abi Waqqas wa Utbah bin Ghazwan fa'iran lahuma, sampai Abdullah bin Jahash berada pada satu ma'din, satu tambang, fawqal farq, di dekat daerah Farq, satu tempat daripada wilayah Hijaz, yuqalu Najran, yang disebut daerah itu juga disebut Najran.
Atau Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan kehilangan untanya, fa'iron lahuma, kehilangan unta milik mereka berdua. Yang takibani, yang keduanya saling berganti menaiki unta itu, karena memang awal Rasulullah peperangan itu di Badar itu sangat prihatin sekali, senjata itu sangat minim. Bahkan yang punya kuda itu cuma Miqdad bin Al-Aswad, lainnya tak punya kuda. Maka sudah unta satu-satunya hilang pula dari punyanya Sa'ad bin Waqqas dan Utbah bin Ghazwan ini hilang untanya. Fataqallafa bi talabi. Maka dua orang ini meninggalkan rombongan untuk mencari untanya. Wa matu bi baqiyin ya sahabat, maka Abdullah bin Jahsh pergi bersama sisa daripada sahabatnya yang 6 orang itu, 7 orang sama dia. Yang 2 itu tadi mencari untanya. Hatta nazalu bi batni nakhlah. Sampai dia singgah di tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu di batni nakhlah, nama tempat lembah itu. Baina Makkah wa Thaif, antara Makkah dan Thaif. Fa bainahum kadzalik. Sementara mereka berada di tempat itu, idmarat iru li Quraisy, maka tidak lama lewatlah kafilah dagang Quraisy sesuai dengan prediksi Rasulullah SAW. Tahmilu zabiban, yang mana kafilah dagang itu membawa daripada zabib, membawa daripada kismis, wa adaman, atau dan membawa lauk pauk, wa tijaratan, membawa juga daripada barang dagangan, min tijarati Thaif, daripada barang dagangan Thaif. Fihim Amr bin Al-Hadrami, di dalam rombongan kafilah dagang itu ada Amr bin Al-Hadrami, ada Al-Hakam bin Kaisan, maula Hisham bin Mughirah, budaknya Hisham bin Mughirah, salah satu pemuka Quraisy. Wa Utsman bin Abdullah bin Mughirah, dan juga Utsman bin Abdullah bin Mughirah, dan wa akhuhu, juga saudaranya itu Nawfal bin Abdullah al-Makhzumiyan, yang keduanya dari Bani Makhzum. Falamma ra'a ashabar Rasulullah SAW habuhum, maka ketika mereka melihat ada sahabat Rasulullah SAW di situ, Abdullah bin Jahsh, maka mereka gentar, takut. Pokoknya Abdullah bin Jahsh, innal qauma qad za'aru minkum, sesungguhnya kaum ini telah takut kepada kalian, katanya Abdullah bin Jahsh. Fahlaku ra'sa rajulin minkum wal yata'arrad lahum, fa'alaku ra'sa Ukashah thumma ajrabu alaihim, maka hendaknya potonglah daripada rambut seorang dari kalian, kemudian dia taruh lahum, hendaknya dia menghadang kafilah itu. Maka Ukashah bin Mihsan maju untuk menghadang kafilah dagang Quraisy tadi. Thumma ajrabu alaihim, kemudian mereka yang lain memperhatikan. Waqalu qaum Ammar la ba'sa alaikum, maka dikatakan, mereka berkata, ini kaumnya Ammar, la ba'sa alaikum, tidak apa-apa atas kalian, fa aminuhum, maka dari yaumil jumadil akhir, dan itu terakhir, maka aminuhum, mereka mengamankan kafilah dagang itu tadi, dan itu terjadi di akhir Jumadil akhir, menjelang Rajab. Rajab itu kan bulan haram. Jadi ini perbatasan menjelang bulan haram kejadian itu. Sedangkan kita sudah tahu tadi bahwa bulan haram itu mereka pantang untuk berperang. Jadi nanti ini sahabat Rasul ini disalahkan sama orang Quraisy. Apa Muhammad itu teman-temannya kan tidak menghormati bulan haram. Teman-teman Muhammad itu tidak menghormati bulan haram. Wa kanu yarawna anna min Jumada wa min Rajab, dan mereka sahabat Nabi memandang bahwa itu masih termasuk bulan Jumadil akhir, padahal itu termasuk awal Rajab. Fatasyawarul qaum, maka bermusyawarahlah kaum itu. Wa qalu la in taraktumuhumul laila, kalau kalian tinggalkan kaum ini, kafilah dagang ini kalian tinggalkan, kalian biarkan di sini, la yadkhulunal haram, mereka pasti akan masuk tanah haram, itu Makkah. Falyamtani'anna minkum wa ajma'u amrahum, falyamtani'anna minkum, maka mereka akan mencegah diri dari kalian. Falyamtani'unna minkum,
Kalau sudah masuk ke haram, mereka mencegah diri mereka. Jadi kita tidak bisa membunuhnya karena sudah masuk di tanah haram, kita tidak boleh membunuhnya. Wa ajma'u amrahum fi muwafaqatil qaum, maka akhirnya sepakatlah mereka bersepakat atas amrahum perkara mereka dalam muwafaqatil qaum untuk menempati daripada kaum itu. Jadi menyerang kafilah dagang itu tadi. Farama Waqid bin Abdullah Asami Amr bin Al-Hadrami, maka Waqid bin Abdullah memanah Amr bin Al-Hadrami tadi, salah satu anggota kafilah dagang, bisahmin dengan satu anak panah. Faqatalahu, maka terbunuhlah si satu anggota kafilah dagang itu Amr bin Al-Hadrami. Karena awal qatilin dan musyrik itu adalah orang yang musyrik yang pertama kali terbunuh. Karena sebelum Badar itu belum ada peperangan yang ada bertumpahan darah kecuali Badar itu. Ada persekutuan aja tapi tidak ada bertumpahan darah. Ada yang berdamai, ada lagi musuhnya tidak ada. Dan terus itu musuhnya sudah pergi. Sehingga pertumpahan darah pertama kali kontak senjata itu Badar. Walaupun sebelum Badar itu ada beberapa peperangan tapi tidak sampai terjadi kontak senjata. Dan ini Badar Sughra ini, sebelum Badar Kubra ada Badar Sughra ini. Maka ini adalah orang musyrik pertama kali yang terbunuh. Sebagai pembukaan penghormatan. Yang pertama kali terbunuh ini Amr bin Hadrami. Jadi orang musyrik. Awal qatil fil hijrah. Ini awal terbunuhnya orang dalam hijrah. Wa adza Nabi SAW diyata ibn al-Hadrami ila warasati min Quraisy. Maka Nabi membayarkan dendanya Amr bin al-Hadrami. Membayar dendanya Amr bin al-Hadrami kepada ahli warisnya dari Quraisy. Pokoknya Mujahid dan berkata Mujahid dan selainnya, lihat kan apa yang Rasulullah mau beda Quraisy ahdun. Ahdun wadi'un wadi ahli Makkah sanatain ala yuqatilam wa la yuqatilun. Jadi bahwasanya kenapa Rasul menebus tadi? Karena antara Rasul dengan Quraisy itu ada perjanjian. Ahdun wadi'un ahli Makkah. Jadi bahwasanya ahdun wada ahli Makkah sanatain. Jadi perjanjian bahwa Rasul membiarkan penduduk Makkah 2 tahun. Wada ahli Makkah membiarkan penduduk Makkah 2 tahun untuk tidak memerangi penduduk Makkah. Ala yuqatilu wa yuqatilu. Rasul tidak memerangi mereka pun berjanji tidak memerangi Rasul selama 2 tahun. Dan itu belum 2 tahun semenjak hijrahnya Rasul, belum sampai 2 tahun. Fastasarul Hakam wa Utsman. Bahkan awal Asyirain, maka pasukan Abdul bin Jasir berhasil menawan Hakam bin Kaisan dan menawan Utsman bin Abdullah bin Mughirah. 2 ditawan, 1 dibunuh. Bahkan awal Asyiri, maka ini adalah awal Asyiri, dua orang pertama kali yang ditawan di masa Islam. Wa aflata Naufal. Maka Naufal luput daripada pasukan Rasul. Fa'jazahum, dan melemahkan mereka untuk mengejarnya. Wastaqal mu'minin al-ira, dan orang mukmin pun menggiring al-ir, kafilah dagang itu sebagai seolah-olah Bapak Sabran digiring sama orang-orang mukmin. Dan juga 2 tawanan tadi digiring hatta qadimu ala Rasulillah SAW di Madinah, sampai mereka datang kepada Rasulullah SAW di kota Madinah. Faqalat Quraisyun, maka Quraisy bersuara mengatakan, qad istahala Muhammadun asyarul haram. Muhammad telah menghalalkan bulan haram, katanya Quraisy. Fasafaka fihi dima, Muhammad telah menumpahkan darah pada bulan haram. Wa aqadal haraid, Muhammad telah mengambil daripada orang-orang yang diperangi itu tadi atau pembahasan perang. Wa'ir, dari kabilah dagang, bidzalika wa ayyara bidzalika ahli Makkah, dan orang ahli Makkah pun mencela Rasulullah atas perbuatan itu. Ahli Makkah mencela beliau, man kana nabiyyan minal muslimin, bahkan orang yang muslim pun begitu. Faqulu ya ma'syarus subah istahalaltum wa ayyara bidzalika ahli Makkah man kana minal muslimin, dan ahli Makkah itu pun mencela orang muslimin yang ada di Makkah yang tidak ikut hijrah. Karena ada beberapa keluarga yang memang termasuk mustad'afin yang diizinkan oleh Rasul itu tidak ikut hijrah. Biasanya Abbas dan Abdullah bin Abbas dan ibunya.
Itu tidak ikut hijrah. Dan beberapa keluarga lagi tidak ikut hijrah ke Mekah. Nah, orang yang muslimin di Mekah ini juga dicela atas perbuatan Rasulullah. Kamu mana? Muhammad itu katanya menghalalkan yang haram, menghalalkan bulan haram. Maka si pemuka kafir Quraisy itu mengatakan, ya masyarakat subah, wahai orang-orang yang subat. Subat itu jamak dari sobe. Sobe itu orang yang keluar dari agama nenek moyang. Mereka mengatakan Muhammad itu sobe, keluar dari agama nenek moyangnya, maka disebut sebagai sobe. Jamaknya itu subah. Subat. Wahai orang-orang subat, wahai orang-orang yang keluar dari agama nenek moyang, kalian istahlaltum, kalian telah menganggap halal bulan haram ini. Itu yang di Mekah juga kena imbasnya. Pokoknya tumpi, kalian berperang di pada bulan haram ini. Pokoknya Rasulullah. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya bin Jahsh. Ya. Maka berkata sabda Rasulullah SAW kepada Ibn Jahsh, pada perjanjian sahabatnya Pak Sabit, ma amartukum bil qital fi syahr haram. Saya kan tidak menyuruh kalian untuk berperang, karena isi suratnya cuma suruh mata-matai kafilah dagang. Saya kan tidak suruh kalian berperang di bulan haram, kata Rasul. Jadi ma amartukum, saya tidak memerintahkan kalian untuk bil qital, untuk perang di bulan haram. Waqafal'ir wal asirani wa aba ayakuda syai'an. Maka Rasulullah SAW memberhentikan kafilah dagang itu tidak dianggap sebagai pampasan perang. Wal asirani juga dua tawanan tadi diberhentikan oleh Rasulullah. Wa aba, beliau tidak mau ayakuda untuk mengambil syai'an sedikit pun min dzalika daripada itu. Fa'atu ma dzalika ala sabis syariah. Maka menjadi besarlah itu bagi Abdullah bin Jahsh itu menjadi sesuatu yang mengganjal di hatinya. Rasul bersikap demikian, hanya itu mengganjal di hatinya orang Abdullah bin Jahsh. Waktu itu ada buat halaku, mereka menyangka bahwa mereka telah binasa karena melanggar, seolah-olah membuat Rasul marah. Mereka telah binasa. Wasuki topi ainihim, dan mereka menyesal. Suki topi ainihim itu artinya menyesal, terjatuh pada tangan mereka sendiri yang dia menyesal. Pokoknya ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, inna qad qatalna ibn al-Hadrami, kami sudah membunuh Amr bin al-Hadrami, jadi yang dipanah tadi satu orang. Summa amsayna fanadhana ila hilal Rajab, kemudian kami masuk petang hari, kami lihat bulan kepada bulan Rajab. Fala nadri api Rajab asobna, kami tidak tahu apakah di bulan Rajab kami mengenai Amr bin al-Hadrami tadi amfi Jumadah, apakah di Jumadil akhir, saya tidak tahu ya Rasul. Yang pasti setelah saya membunuh Amr bin al-Hadrami, sore harinya, malam harinya saya lihat bulan Sabit, tanda Rajab masuk. Saya tidak tahu ini baru awal malam ini, apakah saya membunuh tadi di bulan Rajab, apakah di akhir bulan Jumadil akhir. Wa aktsarun nas bidzalik wa aktsarun nasu bidzalik, dan orang-orang pun banyak komentar tentang kejadian ini. Fa anzalallahu ta'ala bil ayat, maka turunlah ayat ini untuk menjawab itu. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa azala minhum min al-humus. Jadi ayat ini membenarkan Rasulullah SAW, yang membenarkan tindakan para sahabat itu juga. Sehingga Rasulullah pun akhirnya akhadha Rasulullah al-ir, Rasul mengambil kafilah dagang tadi, isi barang dagang tadi diambil oleh Rasul sebagai pampasan perang. Fa'azal minal humus, lalu Rasul menyendirikan seperlima. Bahkan awal humusin fil Islam, maka ini adalah humus pertama kali dalam Islam. Pokoknya bagi pada sabis syariah, dan sisanya dibagikan kepada orang yang mengikuti syariah, mengikuti pasukan tadi. Bahkan awal ghanimatin, maka itu adalah pampasan perang pertama bil Islam dalam Islam. Wa ba'atha ahlu Makkah fi bida'i asirihim, maka penduduk Makkah pun mengutus seseorang untuk menebus tawanan mereka yang dua orang tadi. Maqala bal nabutihima hatta yatamasa'at wa uqbah. Kata mereka, kata Rasul, nubutihima, kita biarkan dulu dua tawanan ini, jangan kita lepas dulu dengan tebusan ini, sampai kita tunggu saat dan uqbah tadi yang cari unta tadi nggak ketemu.
Sampai kita tunggu Sa'ad dan Uqbah ini. Jangan-jangan Sa'ad bin Uqbah ini juga kena. Maka kita masih punya tawanan sebagai senjata. Kalau kita lepas ini, kita tidak punya senjata. Walam yakdama qatalnahuma. Kalau Sa'ad bin Uqbah tidak kunjung datang, berarti tandanya mereka membunuh Sa'ad bin Uqbah, kita pun akan membunuh tawanan mereka. Falamma qadima fa'adahuma. Maka ketika Sa'ad dan Uqbah ini ternyata datang, mencari untanya itu ternyata datang kembali ke Madinah, maka Rasulullah adahuma, mereka juga menunaikan tebusan tadi untuk tawanan itu, maka Rasulullah melepas. Fa'amal Hakam bin Kaisan fa'aslama wa aqama ma'a Rasulullah SAW di Madinah. Adapun Hakam bin Kaisan ternyata masuk Islam. Salah satu dari dua tawanan itu, Hakam bin Kaisan itu masuk Islam dan berdiam bersama Rasulullah di kota Madinah. Faqutila yauma bi'ir Ma'unah, maka dia terbunuh pada kejadian Bi'ir Ma'unah sebagai syahid. Wa ma Utsman bin Abdullah, ada Utsman bin Abdullah kembali ke Mekah. Faraja'a ila Makkah wa mata biha kafiran, mati dalam keadaan kafir. Dua tawanan, satunya masuk Islam, satunya kembali ke Makkah mati dalam keadaan kafir. Wa amma Naufal fataraba batna Quraisy yaumul Ahzab, wa tuliba batu Quraisy yaumul Ahzab yadkhul al-Khandaq. Fa bil Khandaq ma Quraisy wa ta'atama jami'an fa qatalahu. Adapun Naufal yang tadi lolos tidak kena tawanan tadi, maka Turaba batu Quraisy yaumul Ahzab, dia memukul kudanya pada perang Ahzab supaya masuk ke dalam Khandaq, ke dalam balik kudanya tadi, supaya dijadikan sebagai ketika perang Khandaq, dijadikan sebagai pijakan. Fauqa bil Khandaq, akhirnya malah dia jatuh ke dalam Khandaq berserta kudanya, dia ketimpa kudanya mati. Dulunya di Khandaq. Naufal yang kabur tadi, yang tidak tertawan. Faqatalahullah, maka Allah membunuh dia di Khandaq. Fatalabal musyrikuna jifatahu bisaman. Maka orang musyrik mencari bangkainya Naufal ini dengan harga, dengan mengupah orang. Untuk mencari bangkainya Naufal ini di Khandaq, di parit. Maka Rasulullah SAW, maka Rasul berkata, "Khuduhu bainu khabisul jifah, khabisul tiyah." Sudah kau ambil saja, tidak usah pakai harga ini. So, ini khabisul jifah, mayat yang sangat buruk dan denda yang sangat buruk, sudah kau ambil saja jenazahnya. Dan dari Rasulullah SAW. Pada sebab nuzul ayat itulah sebab turunnya ayat ini. Ya sekarang akan syarah haram, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan haram. Yani Rajab, tentang bulan haram itu Rajab. Subi misalnya di tahlim kita dinamakan bulan haram karena diharamkan untuk peperangan di pada bulan haram. Allah Ta'ala qitalin fi, an qitalin fi, mereka bertanya tentang pembunuhan di bulan haram. Qul, katalah Muhammad, qitalun fi kabirun, memang membunuh orang di bulan haram itu dosanya besar. Ai azimun. Tsumma kalam hauna, tsumma ibtada'a. Waqala wasuddun an sabilillah, kemudian berhenti kalam di situ, kemudian jadi permulaan lagi wasuddun an sabilillah, tapi menyimpang dari jalan Allah. Memang betul kan mereka mengatakan apa Muhammad itu menghalalkan bulan haram. Qul ya Muhammad, katakanlah kita lebih kabir, betul membunuh orang di bulan haram itu besar dosanya. Tapi wasuddun an sabilillah, kalian menyimpang dari jalan Allah. Wa kufrun bi, kalian kufur kepada Allah, itu jauh lebih besar daripada sekedar membunuh orang di bulan. Jangan maling teriak maling, kata Rasulullah. Kalian mengatakan saya membunuh orang di bulan Ramadan, kalian tuh kufur dengan Allah, itu lebih besar dosanya. Kok maling teriak maling menuduh saya membunuh, dan kalian dan merasa dosa kalian itu besar. Dibalas wasudun asabillah, menyimpang dari jalan Allah. Wa kufrum bihi, kufur kepada Allah Ta'ala. Ay kufrukum billah, sodokumul muslimin, maksudnya menyimpang dari jalan Allah atau menghadang orang dari jalan Allah. Jadi kalian menghalang-halangi orang muslim dari Islam, dan kalian kufur kepada Allah. Wal masjidil haram, ay bil masjidil haram, dan kalian kufur atau menghalangi kufur terhadap kehormatan Masjidil Haram, atau wakilah sodukum al Masjidil Haram, atau dikatakan juga sodukum al Masjidil Haram. Jadi kalian menghalangi orang untuk ibadah di Masjidil Haram. Wa ikhraju ahli, ya, dan mengusir penduduknya, mengusir penduduk Masjidil Haram. Ay ikhraju ahli masjid, yakni mengusir penduduk
jauh lebih besar, a'zam wisran, lebih besar dosanya indallah di sisi Allah daripada sekedar membunuh orang di bulan haram. Kalian itu sudah menghalangi orang di jalan Allah, kufur pada Allah, kufur pada Masjidil Haram, mengusir penduduknya dari Masjidil Haram, maksudnya mengusir Rasulullah dan sahabatnya dari Mekah. Itu dosanya jauh lebih besar dari sekedar membunuh orang. Cuma satu orang lagi yang dibunuh. Ini seolah Allah mengatakan kalian tidak merasa kalian mengusir Rasulullah, itu dosanya jauh lebih besar. Kok kalian teriak-teriak gara-gara Rasul membunuh satu orang? Padahal kalian tidak merasa kalian dosa, kufur pada Allah, menghalangi orang masuk Islam, mengusir orang dari Masjidil Haram. Kemudian wa ikhraju alimin akbar. Innallaha wal fitnatu, dan fitnah itu lebih besar dari qatl, daripada pembunuhan. Fitnah ini maksudnya kerusakan. Nah, ini yang sering disalah kaprahkan oleh orang, al-fitnah itu asyadul qatl. Al-fitnah di sini maksudnya bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Tapi fitnah itu kerusakan maksudnya syirik. Syirik yang dibuat oleh orang jahiliyah itu, oleh orang kafir Makkah. Ai asyirkul ladzi antum fi, yani syirik yang kalian berada padanya itu akbaru minal qatl, jauh lebih besar dosanya dari sekedar membunuh orang di bulan haram. Itu maksudnya al-fitnah itu asyaddu minal akbaru minal qatl. Ai a'zam min qatli bil hadami, yani kerusakan yang kalian buat berupa syirik itu jauh lebih besar dosanya daripada pembunuhannya Ibn Hadrami yang dibunuh oleh orang muslim tadi di akhir bulan haram, di awal bulan haram, Syahrir Haram. Pada menazalat hadil ayat, maka ketika turun ayat ini, kata Pak Abdullah bin Unais ila mu'mini Makkah, maka Abdullah bin Unais menulis kepada orang mukmin Makkah, idza ayyarakumul musyrikun bil qital fi Syahrir Haram, apabila kalian dicela oleh orang musyrik dengan membunuh orang di bulan haram, fa'ayyiruhum antum bil kufri, maka celalah mereka oleh kalian dengan kekufuran mereka dan ikhraji Rasulullah, dan celalah mereka karena mengusir Rasulullah dari kota Makkah, min Makkah. Wa man ihimul muslimin, dan celalah mereka karena mereka mencegah orang muslim anil baitil haram, dari baitil haram. Sumaqala wala yazaluna yuqatilunakum, dan kemudian Allah berfirman, senantiasa mereka orang musyrik Makkah, wa fi'lun la masdarul mithlu asal. Itu fi'il yang tidak ada masdarnya, senantiasa mereka orang musyrik Makkah itu yuqatilunakum, tetap akan membunuh kalian ya masyarakat muslimin wa masyarakat mukminin, orang mukmin, hatta yardukum, sampai mengembalikan kalian, ayyusrifukum, ini memalingkan kalian, andinikum, dari agama kalian. Ini statau kalau mereka mampu. Seandainya mereka mampu, terus mereka akan memerangi kalian sampai kalian berpaling dari agama kalian. Wa may yartadid minkum an dinihi, siapa yang murtad dari kalian, waliyadzubillah, dari agamanya, fayamut, lalu dia meninggal, ya, juzima bin nasli, maka dia jazm dengan ataf nasab, itu yartadid minkum fayamut, matuf ke yartadid itu. Bahwa kafirun, sedangkan dia mati dalam keadaan kafir, naudzubillah, murtad, belum sempat kembali lagi ke Islam, dia mati, keburu mati. Apa? Faulaika habitat a'maluhum, maka orang itu amalnya habis. Belum sempat lagi kembali ke Islam, maka habislah amal keislamannya. Ai hasanatum di dunia, ini kebaikan mereka di dunia dan di akhirat, di dunia wal akhirah. Wa ulaika sabunar hum fiha khalidun, mereka itu adalah penghuni neraka, dan mereka itu kekal selama-lamanya padanya, pada neraka tadi. Qala sabu syariah, maka orang anggota daripada pasukan tadi berkata, ya Rasulullah, hal nujanu ala wajhina hadza wa nadru ayakuna sabruna hadza ghuswan. Ya, itu ayat berikutnya itu turun sebagai jawaban dari pertanyaan asal syariah. Apakah kita ini diberi pahala ya Rasul? Ya Rasul, apakah kita diberi pahala an wajhina, daripada mengarahnya kita ke sana tadi, ke Mekah? Karena kan mereka sudah mengejarkan Rasul. Apakah kita tetap diberi pahala? Walat mau ayakuna sabruna hadza ghuswan. Apakah kita masih menginginkan bahwa sabar kita ini dianggap perang di sisi Allah SWT, dianggap perang di fisabilillah? Maka Allah turunkan ayat berikutnya, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Orang-orang yang hijrah, berhijrah di jalan Allah, mereka itu selalu mengharap rahmat dari Allah. Itu orang-orang itu kan orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengikuti syariah peperangan tadi, mengharap kalau peperangan mereka tidak sia-sia. Dan itu
Turunkan jawabannya di ayat berikutnya. Bahwa memang peperangan mereka tidak sia-sia, ini mereka tetap dapat pahala atas jihad mereka. Wallahu a'lam bishawab.